Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segenap pujian dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengatur alam semesta. Atas limpahan rahmatnya di pagi hari yang penuh berkah ini, kita dapat menunaikan kembali sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Tiada harapan memohonkan kecuali seluruh ibadah dan amaliyah yang dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dapat diterima olehnya. Bersolawat berkirim salam dilantunkan untuk memuji kemuliaan Nabi Muhammad SAW, insan pilihan terbaik sepanjang zaman. Kita berharap agar semua kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan ini bermuara dari keteladanan padanya dan berujung pada konsistensi dalam melaksanakan sunnahnya. Semoga kita kelak dapat meraih syafaatnya dan dihimpunkan bersamanya dalam Jannatul Ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jamaah hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, maka perkenankanlah kami untuk menyiapkan tentang tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama dimulai dengan niat, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian dibaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian takbir Allahu Akbar. Kemudian dibacakan pula tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Saya ulangi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Adapun pada rakaat pertama 7 kali takbirnya dan 6 kali tasbihnya selain dari takbiratul ihram, maupun di rakaat kedua 5 kali takbirnya dan 4 kali tasbihnya selain dari takbiratul intiqal. Jika imam sudah membacakan Al-Fatihah, maka tidak perlu lagi kita untuk membaca tasbih. Mari kita mulai dengan takbir dan kita sudahi pula dengan takbir. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan li'idil fitri rahimakumullah. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila khatib telah berada di atas mimbar, maka jangan ada di antara kamu yang berkata-kata walaupun menegur kawan supaya diam. Maka barang siapa yang berkata-kata, niscaya sia-sialah amal perbuatannya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian khutbah pada pagi hari ini agar kita bisa menjadikan bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ansitu fasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu fasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu fasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. كلما هل هلال وأبصر الله أكبر كلما صيام صائم وإفطر الله أكبر تراكم سحابا وامطر وكلما لبس وأزهر وكلما أطعم قائم جعل المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah yang mubarak ini, khatib terkhusus kepada pribadi dan keluarga berwasiat dan umumnya kepada kita semuanya, hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu syarat kita untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia maupun di akhir kiamat kelak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena Allah telah anugerahkan rahmat umur yang panjang kepada kita semua. Bersyukur kita karena Allah telah anugerahkan rahmat sehat lahir dan batin kepada kita. Bersyukur kita karena Allah telah anugerahkan rahmat iman dan Islam kepada kita. Betapa banyak orang yang Allah berikan anugerah rahmat umur yang panjang, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak diberikan rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua orang yang mendapatkan rahmat sehat, tidak semua orang mendapatkan rahmat berupa iman dan Islam. Dan di antara semua umat Islam, tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan, telah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan alhamdulillah di masjid yang mubarak ini kita dapat bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita
Solat kita, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita, bakti kita, pertolongan kita, zikir kita, tahmid kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mari terus kita berselawat, senandungkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, selawat saja tidak cukup kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dibarengi dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Rajin berselawat, iringi dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah tanpa mengurangi dan mengabaikan besarnya fadilah-fadilah dari selawat. Mudah-mudahan dengan kita mengumandangkan selawat secara terus-menerus dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan dalam kehidupan di dunia maupun di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat, jamaah Aid yang dimuliakan Allah, sebagai penyempurna ibadah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan besar yang telah kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilu iddata walitukbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, zayyinu a'yarakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga ditujukan untuk Rahman dan Rahimnya. Ia tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang maha esa dan maha kuasa, seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tujuan utama diwajibkan kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil bukan orang Islam, yang dipanggil bukan semua manusia, tapi khusus bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat orang yang bertakwa diantaranya bahwa orang yang bertakwa akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan bermuamalah dengan baik, akan bergaul terhadap sesama dengan baik, akan mengerjakan segala bentuk kebaikan-kebaikan karena ia ingat akan dalil yang menjanjikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar ikut-ikutan atau taklibutan atau orientasi dunia. Demikian juga
orang bertakwa senantiasa takut mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena ia teringat dalil yang mengancam dengan azabnya yang sangat mengerikan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu ibadah yang pertama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus dapat menjauhkan kita dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Wajar bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan melalui Rasulnya, ketika setiap malam selama bulan Ramadan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Kita tunaikan ibadah puasa dengan baik dan benar, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin bersedekah, kita rajin tadarus Al-Qur'an, kita rajin salat lail, kita rajin membantu sesama. Tujuannya juga sama, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, semua ibadah, semua bentuk kebaikan kita lakukan adalah tujuannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pandang waktu siang, malam, tengah malam kita bangun menunaikan salat ibadah lail. Tujuannya sama, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah. Akan tetapi menariknya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ala arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Mana yang 4? Yang pertama, talil Quran. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Siapa talil Quran? Talil Quran adalah orang yang memelihara Al-Quran. Siapa talil Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa talil Quran? Orang yang memfasilitasi jalannya pendidikan Al-Quran. Siapa talil Quran? Orang yang belajar membaca Al-Quran. Siapa talil Quran? Orang yang menghafalkan Al-Quran. Siapa talil Quran yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya sehari-hari. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizul lisan. Orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya, mampu menjaga mulutnya, mampu menjaga pembicaraannya, mampu membicara obrolannya dari berbuat ghibah dan membicarakan aib-aib saudaranya, membicarakan aib tetangganya. Siapa wahafizul lisan? Orang yang menggunakan lisannya untuk banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa wahafizul lisan? Orang yang banyak menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa wahafizul lisan? Mereka adalah orang yang tidak pernah kering lisannya dari menyebut asma-asma Allah dan kalimat-kalimat thayyibah. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang senantiasa bermurah hati terhadap tetangganya. Orang yang bermurah hati terhadap saudara-saudaranya yang kekurangan. Intinya, orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya selalu tersentuh, tidak pernah membiarkan tetangganya menangis akibat kelaparan, tidak pernah membiarkan di antara saudara-saudara yang berada dalam kemiskinan. Siapa golongan yang keempat? Wa mut'imul ji'an. Mohon maaf, yang keempat adalah as-shaim hatta yuftar, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu. Apakah selama Ramadan kita telah menunaikan segala perintah-perintah Allah? Di mana di siang harinya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya berjanji, "Man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa masa lalu. Namun demikian, bukankah manusia tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menahan dirinya dari berbuat dosa meskipun itu hanya sehari? Dia mampu menjaga badan tubuhnya, dia mampu menjaga telinganya, dia mampu menjaga matanya, dia mampu menjaga lisannya, belum dia mampu menjaga hatinya dari berbuat dosa. Artinya setiap kita pasti namanya berdosa. Tapi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah dan Rasulnya berjanji, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kita telah berusaha, mampu kita menjaga diri kita, tapi kita tidak mampu menjaga hati kita, yang mengakibatkan kita berdosa di siang harinya. Tapi tidak usah khawatir, Allah berjanji malam harinya Rasulullah kembali bersabda, "Maqam Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Berdosa kau di siang hari, Allah kembali berjanji, barang siapa yang menunaikan ibadah lain, menunaikan ibadah salat tarawih, tadarrus Al-Qur'an, muzakarah di majelis-majelis ilmu, membantu sesama, maka Allah berjanji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Siang hari Allah ampuni dosa-dosa kita, malam hari Allah ampuni dosa-dosa kita. Namun seandainya sampai akhir Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini malaikat Jibril membisikkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar di tangga yang pertama, malaikat datang berbisik kepada baginda Nabi Muhammad SAW, celakalah, terlalu celaka, busuklah hamba wahai umat wahai Muhammad, orang-orang yang Allah pertemukan dengannya Ramadan, akan tapi sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa adalah Sultanul Malaikah, yang berdoa adalah rajanya malaikat, yakni malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Sayyidina Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang berdoa adalah yang paling mulia di antara seluruh malaikat dan diaminkan oleh orang yang paling mulia di seluruh muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Logikanya tidak mungkin tidak diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan ampunan sementara siang hari Allah siapkan ampunan yang maha besar kepada kita? Siang hari kita berdosa, Allah siapkan ampunan di malam harinya kepada kita semua. Allah telah menutup seluruh pintu neraka dan Allah telah membuka pintu surga seluas-luasnya, dan Allah berjanji melipat gandakan setiap amal perbuatan kita. Namun tetap, kalau seandainya tetap kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk celaka. Dalam sebagian ahli hadis menerjemahkan kalimat celaka di sini, celaka dan terlalu. Kalimat wailul lil musallin, celakalah, hanya berarti celaka. Tapi dalam hadis ini, celaka dan terlalu orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan, akan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama melakukan introspeksi pada diri kita.
Tahun ini Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Mari kita berhitung. Ada yang sudah umur 60 tahun, ada yang berusia 50 tahun, ada yang berusia 30 tahun. Kalau usia 60 tahun, berarti telah 60 kali Allah berikan hak istimewa, waktu istimewa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya usianya 40 tahun, berarti 40 tahun kita telah diberikan fasilitas untuk pembersihan diri dari semua dosa yang kita lakukan. Akan tapi bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillahi min dzalik. Dan bagaimana seandainya Ramadan yang kemarin merupakan Ramadan terakhir bagi kita? Kita berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmat umur yang panjang kepada kita. Allah masukkan kepada kita termasuk dalam golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kembali naik ke tangga yang kedua. Malaikat Jibril kembali berbisik, celakalah umatmu wahai Muhammad, mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup bersama mereka, akan tetapi dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin, jemaah itu dimuliakan Allah. Sering kita mendengar ridho orang tuamu adalah ridho Tuhan. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat basa-basi belaka. Ungkapan ini sering kali kita dengar dan tentunya sangat familiar di telinga kita. Sedemikian tingginya makom yang namanya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit dari umat manusia yang mengabaikan dan menelantarkan orang tuanya. Atau setidaknya mereka hanya memberikan penghargaan berupa selamat hari ibu 1 kali dalam setahun. Dalam Islam kita nggak pernah kenal dengan namanya hari ibu. Umat Islam tidak mengenal itu karena setiap saat ibu kita selalu ada untuk kita. Maka pantaskah orang yang di dalam kandungannya telah bersusah payah membiarkan kita tinggal selama 9 bulan? Pantaskah orang yang merawat kita dengan penuh kasih sayang, dia rela mengorbankan apa saja, melakukan apa saja, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita sebagai anaknya? Tapi ketika kita sudah besar, begitu tega kita memberikan hari istimewa buat mereka hanya berupa hari ibu. Dan itu pun hanya dalam bentuk sebuah ucapan selamat hari ibu di media sosial, tanpa kita berbuat apa-apa. Itukah wujud terima kasih kita kepada orang yang berjasa dalam hidup kita? Bahkan oleh Allah dan Rasulnya dinyatakan sebagai pintu surga kita semuanya. Bagi muslim, setiap waktu adalah waktu yang istimewa untuk kedua orang tua kita. Setiap hari waktu istimewa untuk ibu kita. Mereka wajib kita muliakan, mereka wajib kita istimewakan, karena lagi-lagi itulah pintu surga kita. Jika dari pintu utama ini kita tidak bisa atau tidak mau melewatinya, mau lewat pintu mana lagi kita mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau kita masuk melalui pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, pintu tadarus Al-Quran, pintu berzakat? Demi Allah, kau rajin sholat, kau sering bangun sholat tengah malam,
Dengan ayahmu kamu durhaka. Demi Allah, pintu surga akan tertutup rapat-rapat bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya malaikat Jibril berpesan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, celakalah umatmu wahai Muhammad. Ya Allah, pertemukan dalam hidupnya masih berkumpul bersama ibunya, masih berkumpul sama bapaknya, atau salah satu di antara keduanya, akan tapi tidak mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wallahi jamaah, perintah taat, perintah bakti itu bukan perintah bupati, bukan perintah gubernur, bukan perintah bapakmu, bukan perintah ibu kita, bukan perintah orang-orang yang berpengaruh di lingkungan kita, tapi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepadamu wahai manusia supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Saya nggak miliki harta benda. Yang dibutuhkan sama ibu bapakmu bukan hartamu. Yang diperlukan adalah bakti, yang diperlukan adalah doamu, yang diperlukan adalah pengabdian. Bersyukurlah jika yang masih hidup bersama orang tuanya hari ini. Pikirkan, renungkan, khatib mengajak kepada kita semua untuk berpikir sebelum berangkat ke masjid. Bulan kemarin, tahun kemarin, dan tahun seterusnya, ungkapan apa, ucapan apa, perbuatan apa yang telah sempat melukai hati ibu kita, perbuatan apa yang telah pernah membuat bapak kita terluka, yang dapat mengakibatkan murka Allah datang dan mengakibatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tertutup rapat-rapat dengan kita. Renungkan, pikirkan. Setelah kita temukan, berjanjilah pada diri kita masing-masing, sekembali kita dari masjid ini, peluk mereka, sujud di telapak kaki mereka, mohon ampun kepada kedua orang tua kita. Allah dan Rasulnya tidak mengharuskan orang tua kita harus muslim, kafir sekalipun orang tua kita wajib taat kepada mereka. Jahat dan sejahat apapun orang tua kita wajib taat kepada mereka, kita wajib berbakti kepada mereka. Untuk taat dan bakti tidak mesti orang tua muslim. Untuk menjadi orang yang bakti sama ibu bapaknya tidak mesti harus orang tuanya menjadi seorang Islam. Tidak mesti dia harus menjadi orang yang adil. Sepanjang dia masih hidup, gak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti dan taat kepada mereka semuanya. Karena sekali lagi, demi Allah, dia adalah pintu surga kita. Bahkan dijelaskan, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sekembali kita dari sini, mohon ampun, maaf kepada mereka semuanya. Yang ketiga, Rasulullah kembali naik ke tangga yang ketiga. Malaikat Jibril kembali berbisik, celaka umatmu wahai Muhammad. Yang ketika disebutkan namamu, mereka tidak berselawat kepada Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa ala habibina wa safi'ina wa mustafa wa maulana Muhammad.
ketika disebutkan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita tidak mau berselawat, maka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk itu, sebagai kesimpulan yang pertama, Ramadan, seandainya ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, hendaknya mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, membersihkan kita dari segala dosa-dosa yang kita pernah perbuat, dan menjadikan kita sebagaimana anak yang baru dilahirkan dari muka bumi ini. Seandainya masih belum juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur Allah masih anugerahkan rahmat umur yang panjang kepada kita. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfarlah. Sesungguhnya istighfar merupakan solusi terhadap semua masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, atasi dengan banyak-banyak beristighfar. Saya memiliki banyak hutang piutang, beristighfarlah. Kampung saya mengalami masa paceklik, beristighfarlah. Di tempat saya bersama istri sudah berkeluarga 10 tahun, belum juga memiliki anak, beristighfarlah. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran surah An-Nur, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Setelah beristighfar, wa yursilis sama alaikum midrara, dosamu diampuni. Setelah itu Allah akan menurunkan air dari langit. Apalagi wayumdid amwan wa banin, Allah akan menambahkan harta bendamu dan anak-anak. Kesimpulan pertama, mari kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang celaka. Justru kita termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmat umur yang panjang. Ya Rabb, panjangkan umur orang tua kami, sehatkan mereka lahir dan batin, murahkan rezeki, panggillah mereka untuk dapat menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah. Ya Allah, jangan pernah kau cabut nyawanya kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang senantiasa berbakti kepada keluarga kami, ya Allah. Kesimpulan yang ketiga, berpesan kepada ibu kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, mari kita jadikan desa Wadul sebagai desa sholawat, sebagai kampung sholawat. Karena sesungguhnya ma min ahadin yusallim alayya, tidak ada di antara satu umatku yang membaca sholawat kepadaku illa raddallah, kecuali Allah mengembalikan ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadku hatta aku menjawab salamnya. Artinya setiap kita mengucapkan salam, insya Allah Rasulullah SAW hadir untuk menjawab setiap salam dan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan banyak bersalawat, mudah-mudahan kampung kita dijadikan sebagai kampung yang penuh dengan keamanan dan kedamaian. Rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera, damai, tanpa kekurangan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli
الصحابة أجمعين. بسم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran air dan maksiat kami, ampunilah semusuh apapun diri kami selama ini ya Allah. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi ya Allah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Di hari raya Idul Fitri ini, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih dalam hidup ini, menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang anak yang tahu diri dan tahu balas budi akan jasa-jasa kedua orang tuanya. Rob, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Jangan pernah kau cabut nyawanya kecuali dalam kondisi husnul khatimah ya. Mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati. Bagi kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, sinari kuburnya dengan cahaya Al-Quran. Jadikanlah setiap kebaikan-kebaikan yang kami lakukan menjadi amal jariah bagi mereka semuanya. Kami takut mereka mendapatkan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah Engkau bersama Rasul-Mu berjanji bahwasanya orang-orang yang senantiasa berdosa, tidak taat sama kedua orang tuanya, Engkau siksa, percepat siksanya di dunia dan di akhirat. Untuk itu Kau jauhkan kami semua ya Allah dari golongan orang-orang yang senantiasa durhaka dengan orang tuanya. Jadikan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu senantiasa bakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkanlah telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikanlah lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi lahan jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat
pulang dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan-makanan haram, perbuatan-perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang ketika kelak dalam kondisi bersih suci, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati, melainkan jadikan apapun yang harus kami lakukan membuat kami menjadi semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridha dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Rob, andai suatu saat malaikat menjemput nyawa kami, izinkanlah saat kematian kami saat terindah dalam hidup kami dengan bekal yang cukup, ya Allah. Izinkan kami wafat dalam husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wa nafa'il hisab. Duha ya Allah, jadikan keluarga kami yang penuh dengan cinta, yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang doanya akan menerangi kubur-kubur kami. Jadikanlah makanan yang kami makan menjadi energi ibadah kami. Jadikanlah pakaian yang kami pakai menjadi manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Lapangkan hati dan dunia kami, ya Allah. Bukalah pintu rezeki-Mu seluas-luasnya kepada kami, ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit yang ada pada diri kami, pada bapak ibu kami, pada keluarga kami. Sembuhkan mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah, dengan berkah kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Idul Fitri, ya Allah. Wa bihaqqil Qur'anil Karim wa bi syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hanya Engkau lah segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau sekedar makhluk, kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tidak arti bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya untuk kami, Allah. Izinkan kami bersenantiasa ridho kepada Ya Allah, dan ridholah hidup kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.